Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan nikah wa rasyika wa nadaba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. قال تعالى في كتابه الكريم ومن كلام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an-nikahu al-aqdul masyhur al-mustamil ala sultan al-kahf. Pertama-tama yang kami hormati Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama Islam Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat? Beneran sehat nih? Alhamdulillah. Selayaknya bahwa nikmat sehat itu adalah anugerah Allah. Kemudian selayaknya nikmat tersebut kita gunakan di jalan yang diridhai Allah. Artinya anugerah sehat itu betul-betul kita gunakan di jalan yang tidak berada di jalan yang tidak diridhai Allah. Termasuk di sini mudah-mudahan ya hadirnya di sini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan dan rumah tangga. Ini benar mau nikah ini? Serius? Benar ya? Serius. Harus serius dan punya punya tekad yang baik ke depannya, betul-betul, dan diniatkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan itu harus diniatkan oleh kita dari sekarang, disiapkan hati sanubari kita untuk menghadapi apa yang akan kita jalani. Sebelum masuk ke satu pernikahan, harus tahu dulu apa itu nikah dan bagaimana cara berkeluarga sesuai dengan syariat agama yang tidak menyimpang dari aturan agama. Karena ketika kita meninggalkan agama, ketika meninggalkan seluruh syariat agama, maka kita akan berjalan dalam keadaan sesat. Sesat itu bukan berarti belangsak. Sesat itu bukan berarti dalam keadaan misalnya. Jadi kesehatan ya ibu ya. Oh iya. Telat. Sebentar ibu ya. Boleh. Yang harus diketahui paling utama adalah nikah itu harus tahu dulu apa saja yang dimaksud dengan nikah. Nikah tadi sudah disebutkan dalam suatu definisi
fikihnya adalah al-aqdu masyhur al-mustaqbil al-rasulullah, yaitu suatu akad yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Ini mungkin singkat aja ya, karena memang ada yang akan mengisi dari puskesmas ya, kesehatan yang akan memberikan satu penjelasan kepada kalian. Ya, kita lanjut. Nikah itu adalah ibadah, sama seperti sholat. Sholat adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu ada syarat, ada yang namanya rukun. Ketika kedua-duanya ini diabaikan, maka ibadah kita tidak apa? Sholat, misalkan mau sholat, ujug-ujug sholat itu wudu heula, mendesak. Arek sholat, mau sholat, punya junub, nggak mandi dulu, nggak mandi besar dulu, sholat sesah tuh. Habis head, habis melahirkan, ya tidak sah. Sama seperti nikah pun adalah bagian daripada ibadah. Di dalamnya memiliki syarat dan rukun. Apa itu syaratnya? Syarat nikah satu, syarat belum rukun. Syarat itu adalah harus ada sebelum pelaksanaan. Satu, harus dalam keadaan beragama Islam, tidak dalam keadaan murtad, tidak dalam keadaan fasik. Kemudian kedua balik. Nah, masuk itu tadi adalah syarat. Adapun rukunnya, rukun nikah semuanya ada berapa ini? 5. Satu, harus ada mempelai laki. 2, harus ada perempuan. Ketiga, wali dulu. Ujung saksi wae. Walina ke mana? Bahaya. Nah, yang ketiga adalah 2 orang wali. Yang keempat 2 orang saksi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang kelima adalah penghulu. Ayat Tad, yang kelima penghulu ya, nikah. Sanesnya. Yang kelima itu adalah ijab qabul. Ulangi. Sing hafalnya? Bisi nanti dalam pelaksanaannya itu nggak tahu udah komplit atau belum dalam pelaksanaan nikah itu. Langsung dilaksanakan. Padahal belum komplit, dilaksanakan terus, sah nggak? Ya. Dalam nikah kalau belum komplit rukunnya, maka itu tidak sah. Ketika tidak sah pelaksanaan nikahnya, maka ketika hubungan suami istrinya pun itu tidak sah, alias jin sarua jeung can nikah teman. Makanya hari nikah ibadah eta ibadah dan ibadahnya harus betul-betul sesuai dengan syariatnya. Bukan hanya yang diutamakan hura-huranya atau rame-ramenya atau mewah-mewahnya. Yang intinya itu harus diperhatikan. Ada pun yang rame-ramenya atau yang mewah-mewahnya itu belakang urusan nomor kesekian. Dan memang itu sunnah juga, ya. Walimah, yang disebut walimah itu hukumnya sunnah. Ketika kita ramein, kita dapat pahala. Apalagi kita dapat doa tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, ya. Ulangi, 1 harus ada mempelai laki-laki, 2 mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali, yang keempat harus ada saksi, 2 orang saksi, kelima ijab. Tadi masuk ke dalam syaratnya tadi harus dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana kita mungkin merasa diri kita orang Islam, merasa diri kita ini orang Islam, tapi ucapan kita itu sembarangan, sehingga dengan ucapan tersebut mengeluarkan kita dari agama Islam. Kita bisa Islam karena ucapan, bisa kufur
Ya bisa kufur juga karena ucapan. Kita bisa segala macam selamat dan tidaknya kita itu tergantung dari ucapan itu hal yang sangat penting, nggak boleh diabaikan. Sehingga Islam dan bukannya kita itu semua tergantung ucapan. Ketika kita mengucapkan sembarangan, misalkan begini, ada seorang ustadz yang sedang bacakan Al-Quran kemudian menjelaskan, kemudian dia dengan seenaknya mengatakan saya nggak percaya dengan baca ayat Al-Quran yang ustadz tadi bacakan karena nggak sesuai dengan pemikiran saya, maka orang itu berarti sudah keluar dari agama. Dengan begitu otomatis meskipun dengan ucapan. Nah, ketika orang dalam keadaan seperti itu berarti orang itu sedang dalam keadaan bukan dalam keadaan beragama bukan beragama Islam. Dinikahkanlah orang itu, maka nikahnya tidak sah. Makanya ucapannya harus dijaga, jangan sampai ucapan kita melanggar dari syariat agama. Makanya ketika ada penghulu, nah di sini penghulu ketika ada penghulu nih, kemudian dia mengajak istighfar dan syahadat, itu ikutin. Semua yang ada di situ ikutin. Itu untuk mengantisipasi khawatir kita dalam keadaan bukan dalam keadaan beragama. Tuh, ya. Paham ya? Nah, kemudian Islam itu harus menjalani rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Mau nggak haji, mau puasa, ya. Kita rukun dan itu harus dijalankan. Bagi yang masih bolong-bolong nih sekarang mulai nih, jangan laki-laki maupun perempuan yang masih bolong-bolong salatnya dilengkapin koyahnanya dimulai. Jangan enak nggak ada yang ngomeli, nggak ada yang ngelarang. Allah mengawasi. Malaikat mencatat katanya mau nikah, kemudian mau berkeluarga, pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pengen punya anak yang soleh-solehah. Bagaimana punya anak soleh-solehah? Kitanya diri sendiri enggak soleh-solehah. Harus dimulai dari diri kita. Sholat yang belum benar bacaannya, gerakannya, belajar lagi guru kita yang pernah ngajarin kita. Sekalian soal minta doanya kepada guru kita, samperin lagi. Belajar lagi, jangan malu-malu, masih ada waktu. Mumpung kita belum punya anak, belum banyak tuntutan, ya. Insya Allah ketika kita mulai soleh dan solehah, ya, berbuat amal solehah, insya Allah kedepannya apa yang kita cita-citakan, sesuatu yang baik kita cita-citakan akan terwujud. Siap jadi guru anak-anak kita, siap. Jadi guru anak-anak kita siap nih. Sholatnya, ngajinya, sudah siap. Dia pun sekarang belum bisa baca, ngaji lagi. Jangan mau, nggak usah gengsi. Nanti akan kalau kita gengsi sekarang, kita akan dipermalukan. Apalagi itu di hadapan manusia, apalagi nanti di hadapan Allah. Oh ya. Kemudian balik ya, harus tahu batasan balik, baik untuk diri kita maupun anak kita nanti. Balik bagi laki-laki usia 17. Itu mah KTP kan? KTP kan? KTP, hah? 9 tahun. Ada lagi? Ada lagi? Dalam fikirnya bahwa balik itu adalah sebatas sisi balik, khamsah asyara sanatan. Tamamu khamsah asyara sanatan. Sempurna 15 tahun. Sebenarnya 15 tahun. Bagaimana kalau yang udah 8 tahun, 9 tahun udah bagi perempuan udah mengalami haid, maka itu adalah batasan balik. Bagaimana kalau laki-laki 9 tahun, 10 tahun udah mengalami keluar sperma dan mimpi, maka itu adalah batasan balik. Ketika sudah masuk balik, maka itu wajib menjalankan hukum Allah yang disebut dengan orang
mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib menjalani hukum Allah. Yang wajibnya dijalankan, yang dilarangnya ditinggalkan. Ketika itu sudah jatuh akil balik, ini udah balik semua nih, yang jangan belum balik lagi. Kalau belum balik, pulang lagi nih Bu. Pulang lagi nggak jadi nikah. Ya, kalau belum balik pulang lagi nikah nggak jadi nikah, karena belum balik. Ya, tuh. Ini harus tahu, selain untuk diri kita dan untuk anak kita. Jadi kalau untuk anak kita nanti ke depan, kapan kita harus menekankan secara tegas untuk memerintahkan sholat, itu adalah usia balik. Dan itu harus tahu ciri-cirinya baik laki-laki maupun perempuan. Sudah paham ya? Islam balik, kemudian kewajiban orang yang balik itu adalah menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki batasannya pergelangan tangan. Ada lagi? Aurat laki-laki batasannya. Nah, ini perlunya ngaji di rumah di majelis taklim, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, jadi tahu batasan-batasan aurat laki-laki apa saja, perempuan apa saja di antaranya itu. Ya, harus rajin lagi ngaji ya. Karena di sini sedikit sekali waktunya. Dikit sekali waktunya untuk menjelaskan secara luas. Ya, harus ngaji lagi di rumah. Majelis ada di rumah, ada. Ikut karena jangan gengsi. Siap untuk memperbaiki diri, untuk menambah ilmu, baik untuk hari ini ataupun untuk ke depan. Tanpa ilmu nonsen bisa diraih satu kebaikan. Tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu nonsen bisa diraih satu. Semuanya harus dengan ilmu. Pengajian di rumah ibu-ibu ikutin karena jangan gengsi ikutin bersama ini nyampur ini, jangan gengsi. Atau yang bujang sekarang yang masih bujang, jangan gengsi nyampur dengan aki. Yang penting isi materi itu nanti harus kita catat dan kita jadikan dan kita amalkan. Siap ya? Demi untuk masa depan. Ya, demi untuk masa depan keluarga. Ini udah dibaca belum? Udah dibaca tadi. Enggak, tadi udah dibaca, udah dituntut bacaannya. Udah. Nanti mungkin yang dapat kami sampaikan, ada yang akan melanjutkan dari kesehatan. Semoga dari kami ada manfaatnya dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan saya tadi, cari ilmu lagi di lingkungan masing-masing, di majelis taklim. Siap ya? Ya, pakai peci, sholat yang rajin, tutupin yang kurang-kurangnya. Ketika sudah sempurna sholatnya 5 waktu, sempurnakan lagi di berjamaah di masjid. Harus siap, mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Itu aja, sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, ampun ya.